Yesus datang menggenapi Taurat. Apanya yang digenapi? Saya pendeta Kristen Henry Tandianta, MBS dari Gereja Allah Gaifu. Kenapa perlu menyebut pendeta Kristen, Pak? Ya, supaya kita clear ya. Pendeta itu melekat pada Kristen. Kalau ustadz itu agama sana, kalau bante itu agama sana, kalau biksu itu agama sana, kalau pandita itu agama sana, kalau pendeta itu melekat pada Kristen. Ya, pemuka agama begitulah. Jadi kalau kamu bukan Kristen, tidak boleh memakai sebutan pendeta. Waduh, Pak Pendeta HTD ini tegas banget. Ya, supaya clear ya toh. Lah selama ini Pak, Tritunggal itu Kristen bukan? Bukan. Ya, Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus, itu 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi orang-orang Tritunggal tidak boleh Pak memakai sebutan pendeta, tidak boleh. PDT itu pendusta bukan pendeta. Ya, ya seperti itu ya. Oke, Yesus datang menggenapi menggenapi hukum Taurat. Apanya yang digenapi? Matius berapa? 5 ayat 17 dan 18. Aku datang bukan untuk membatalkan. Bener dong, bener. Yesus datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi Taurat. Pertanyaan sederhana, apanya yang digenapi? Itu para PDT, pendusta Tritunggal, tanya coba. Apanya yang digenapi? Ketika Yesus mati di salib, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai ngapain? Di dalam session debat dengan para pendusta Tritunggal, PDT Tritunggal, saya nanya, Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai apa? Itu para PDT pendusta Tritunggal jawab, sudah selesai minum anggur, Pak. Saya pengen tendang itu. Pengen nendang tapi lagi debat. Ya, para PDT pendusta Tritunggal itu. Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai ngapain? Sudah selesai menggenapi Taurat. Lalu dengan matinya disalib, ya segala Taurat dan perintah ketentuan batal. Efesus 2 ayat 15. Hukum Taurat ada berapa? Ada 613 ya. Sekarang ya apanya yang digenapi? 613 apa kurang gitu? Mau digenapin jadi 620 atau 616? Kan 613 itu ganjil. Mau digenapi gitu. Apanya yang digenapi? Ada yang tahu? Jangan nanya kepada para pendusta Tritunggal itu. Ya. Jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 1 sampai 17. Dibaca saja secara ringkas, saya sampaikan intinya. Dahulu pada zaman era hukum Taurat harus mempersembahkan 4 korban, tambah 1 untuk Paskah 5, tambah 13 untuk Pentakosta, totalnya 18. Setiap tahun harus mempersembahkan 18 ekor. Lalu Yesus mati di salib, ya tidak boleh lagi mempersembahkan korban. Ya, lalu muncul yang namanya perjanjian baru. Taurat tidak lagi dijalankan secara fisik, tapi ditaruh di dalam hati dan akal budi. Itu yang digenapi. Ya, clear? Nggak usah lagi nyembelih korban. Ya, lalu ada perjanjianku yang baru. Taurat tidak lagi dijalankan secara fisik, tapi iman, ada sunat hati, ya. Taurat secara iman, ya. Yang Yahudi itu bukan orang Yahudi, tetapi yang
sunat ya, sunat bukan sunat fisik ya, tapi sunat hati dan seterusnya. Jadi clear, itu yang digenapi ya. Ya lalu batal. Pak, kalau kita menyangkal gimana Pak? Ya orang Tritunggal kan pengennya balik ke Taurat toh, tapi comot-comot ya, nggak mau semua, terutama persepuluhan. Bu, kalau persepuluhan nggak boleh batal Pak, duit kok batal loh. Loh kalau persepuluhan batal, para pendusta PDT makan dari mana Pak? Ya makanlah dustamu itu ya. Jadi kalau Anda menyangkal Taurat batal, maka Anda menyangkal ya bahwa Yesus sudah mati di salib. Lalu Anda menyangkal ada perjanjian baru. Ya, maka dari itu orang-orang Tritunggal paling demen mengutip ayat perjanjian lama. Khotbahin perjanjian lama yang abu-abu kayak gitu, nggak ngerti, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Ya namanya tukang ngibul ya, pendusta ya, paling demen dia ya, seperti itu. Sebab firman-Mu pelita bagiku, sebab firman-Mu kebenaran, seturutlah pada firman Tuhan, jangan sangkal namanya. Sembahlah Yesus, sumber firman Allah, sebab Dia Allah, Allah segala Allah. Pujilah Yesus, Tuhan Allah, Alfa Omega, selama-lamanya. Jadi very clear ya. Yesus menggenapi Taurat, habis digenapi dibatalkan. That's it. Haleluya. Amin.